ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang ma'rifat di dalam kolbunya, maka akal, pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi, yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para nabi, para rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu mau ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu, ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Ikan apa? Itu perumpamaan. Kalian pergi ke Mekah, ke Arab sana. Oh, di sini nih tempatnya ibu bapak dulu. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang ma'rifat di dalam kolbunya, maka akal, pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi, yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para nabi, para rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu mau ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu, ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Ikan apa? Itu perumpamaan. Kalian pergi ke Mekah, ke Arab sana. Oh, di sini nih tempatnya ibu bapak dulu. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang ma'rifat di dalam kolbunya, maka akal, pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi, yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para nabi, para rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu mau ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu, ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Fa waslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Nah, ini. Lihat saya semuanya. Ada orang menyakiti kita. Gak usah kita yang membalasnya. Gak usah. Karena sakit yang kita derita akan diderita oleh orang itu. Begitu kata Quran. Misluha. Sama. Tugas kita apa? Malah kata Quran, tugas kamu memaafkan dan berbuat baik. Ini mah Quran keren banget. Ya.
Maka dijelaskan agak lama ya supaya ngerti. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, pertama sadar sebetulnya rasa sakit itu karena kita yang mengizinkannya. Yang kedua, memang ada unsur dari orang itu, tapi orang itu tidak menyakiti kita. Dia sedang menyakiti dirinya sendiri, dan itu akan kembali pada dirinya. Jadi buat apa? Karena nggak ada urusan dengan kita. Maka urusan kita cuma satu, maafkan dan berbuat baik. Wah, ini prakteknya memang berat, Ibu. Komo anu resep kanu kawonan mah ya. Ya, berat. Makanya puncaknya belajar agama, kata sesepuh saya, guru saya, nyaah kanu ngewa tah eta luhurna agama mendidinya. Ieu mah fa waslaha fa ajruhu alallah. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Nah, ini lihat saya semuanya. Ada orang menyakiti kita, gak usah kita yang membalasnya, gak usah. Karena sakit yang kita derita akan diderita oleh orang itu. Begitu kata Quran, misluha, sama. Tugas kita apa? Malah aku ciptakan ciptaan agar kalian dengan ciptaan itu bisa mengenali aku. Wa ahbabtu anu uripa, aku rindu untuk dikenal, kata Allah. Apa yang kalian saksikan ketika melihat pohon? Apa kalian rasakan ketika melihat daun jatuh? Apa yang kalian saksikan? Lolong bonconong, tidak ada kesadaran apapun, tidak menyaksikan apapun, hanya menyaksikan peristiwa biasa. Bahkan pergantian siang dan malam pun gak ngerti. Saya tanya pada kalian semuanya, ini siang apa malam? Siang. Kemana malam pergi? Apakah di sekitar kita saat ini ada malam? Ada malam? Kalian tidak tahu. Padahal di balik siang ini ada malam. Cuman malam sedang tidak kelihatan. Karena apa? Karena terhalang oleh cahaya ini. Nanti sore, begitu cahaya ini tidak ada lagi, aku ciptakan ciptaan agar kalian dengan ciptaan itu bisa mengenali aku. Wa ahbabtu anu uripa, aku rindu untuk dikenal, kata Allah. Apa yang kalian saksikan ketika melihat pohon? Apa kalian rasakan ketika melihat daun jatuh? Apa yang kalian saksikan? Lolong bonconong, tidak ada kesadaran apapun, tidak menyaksikan apapun, hanya menyaksikan peristiwa biasa. Bahkan pergantian siang dan malam pun gak ngerti. Saya tanya pada kalian semuanya, ini siang apa malam? Siang. Kemana malam pergi? Apakah di sekitar kita saat ini ada malam? Ada malam? Kalian tidak tahu. Padahal di balik siang ini ada malam. Cuman malam sedang tidak kelihatan. Karena apa? Karena terhalang oleh cahaya ini. Nanti sore, begitu cahaya ini tidak ada lagi, aku ciptakan ciptaan agar kalian dengan ciptaan itu bisa mengenali aku. Wa ahbabtu anu uripa, aku rindu untuk dikenal, kata Allah. Apa yang kalian saksikan ketika melihat pohon? Apa kalian rasakan ketika melihat daun jatuh? Apa yang kalian saksikan? Lolong bonconong, tidak ada kesadaran apapun, tidak menyaksikan apapun, hanya menyaksikan peristiwa biasa. Bahkan pergantian siang dan malam pun gak ngerti.
Makanya kita kalau selalu berpikir cara, kalian mentok pengen beli mobil, langsung lihat saldomu. Ya saldomu ya itu. Juga ada tulisan, maaf saldo tidak cukup. Coba lihat saldo Allah. Lihatnya saldo Allah. Saldo Allah tanpa batas. Nah sekarang tinggal bagaimana memindahkan ya berkah dari saldo Allah ke rekening kita. Itu aja. Yang dibutuhkan itu kok. Saya ngajarin banyak yang belum ngerti bahasa saya. Mau nggak saya ajarkan kamu jadi orang sakti? Mau ya? Mindahin uang dari rekening orang. Mau banget ayah. Udah. Kamu bisa mijit saya nggak? Ya sebisa-bisanya ya. Ya udah, mijit. Udah selesai. Mana nomor rekeningmu? Udah, saya pencet pakai M-Banking. Udah, 500.000. Alhamdulillah ya. Nah itu sakti kamu. Pindahkan uang saya ke rekening kamu. Itu aja yang dibutuhkan. Sakti itu begitu, bukan pakai tuyul. Sakti itu pakai sains. Makanya kita kalau selalu berpikir cara, kalian mentok pengen beli mobil, langsung lihat saldomu. Ya saldomu ya itu. Juga ada tulisan, maaf saldo tidak cukup. Coba lihat saldo Allah. Lihatnya saldo Allah. Saldo Allah tanpa batas. Nah sekarang tinggal bagaimana memindahkan ya berkah dari saldo Allah ke rekening kita. Itu aja. Yang dibutuhkan itu kok. Saya ngajarin banyak yang belum ngerti bahasa saya. Mau nggak saya ajarkan kamu jadi orang sakti? Mau ya? Mindahin uang dari rekening orang. Mau banget ayah. Udah. Kamu bisa mijit saya nggak? Ya sebisa-bisanya ya. Ya udah, mijit. Udah selesai. Mana nomor rekeningmu? Udah, saya pencet pakai M-Banking. Udah, 500.000. Alhamdulillah ya. Nah itu sakti kamu. Pindahkan uang saya ke rekening kamu. Itu aja yang dibutuhkan. Sakti itu begitu, bukan pakai tuyul. Sakti itu pakai sains. Makanya kita kalau selalu berpikir cara, kalian mentok pengen beli mobil, langsung lihat saldomu. Ya saldomu ya itu. Juga ada tulisan, maaf saldo tidak cukup. Coba lihat saldo Allah. Lihatnya saldo Allah. Saldo Allah tanpa batas. Nah sekarang tinggal bagaimana memindahkan ya berkah dari saldo Allah ke rekening kita. Itu aja. Yang dibutuhkan itu kok. Saya ngajarin banyak yang belum ngerti bahasa saya. Mau nggak saya ajarkan kamu jadi orang sakti? Mau ya? Mindahin uang dari rekening orang. Mau banget ayah. Udah. Cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, ternyata luar biasa ya. Ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan. Ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini, karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir, ya, punya uang, gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang, bukan uang. Gak ada orang makan uang. Betul? Baru saya ngomong begitu, neng nong.
Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang, yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja. Nyaris tanpa uang. Baru saja dibereskan sama istri saya, datang lagi. Neng nong, neng. Cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya, penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, oh ternyata luar biasa ya. Oh ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan, ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini, karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir, ya, punya uang, gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang, bukan uang. Gak ada orang makan uang. Betul? Baru saya ngomong begitu, neng nong, neng nong. Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang, yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja. Nyaris tanpa uang. Baru saja dibereskan sama istri saya, datang lagi. Neng nong, neng. Cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya, penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, oh ternyata luar biasa ya. Oh ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan, ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini, karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir, ya, punya uang, gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang, bukan uang. Gak ada orang makan uang. Betul? Baru saya ngomong begitu, neng nong, neng nong. Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang, yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja. Nyaris tanpa uang. Baru saja dibereskan sama istri saya, datang lagi. Neng nong, neng. Cara mengasuh anak, saya ngasih contoh. Dulu banyak yang tidak percaya bahwa kita itu bisa tak terbatas, ya, penghasilannya. Banyak yang tidak percaya. Tapi setelah mencoba, oh ternyata luar biasa ya. Oh ternyata yang membatasi saya adalah pikiran saya dan perasaan saya. Begitu dibuka pikiran dan perasaannya, program-program lama dihancurkan, ternyata luar biasa. Hidup itu sangat menakjubkan. Saya lagi mikir, lagi menceritakan gini, karena banyak yang konsultasi pada saya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan punya pisang, kalau Anda punya uang, maka Anda akan mencari uang untuk beli pisang. Tapi kalau Anda berpikir, ya, punya uang, gak punya uang, pisang pasti ada. Kan yang dibutuhkan pisang, bukan uang. Gak ada orang makan uang. Betul? Baru saya ngomong begitu, neng nong, neng nong. Maaf ya, ini kejadian langsung. Saya lagi ngomong begitu. Ada orang ngirim pisang banyak sekali. Pisang namanya pisang ampeang, yang nyakrek dalamnya itu pisang. Itu kesukaan saya. Kalau saya bilang saya suka ini, datang aja. Nyaris tanpa uang. Baru sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin tanpa mengubah diri kita.
itu jalan lama. Berani nggak mengubah ke jalan baru? Zakat sudah, alhamdulillah. Zakat mal sudah, zakat fitrah sudah. Tapi zakatnya baru di level harta. Ingat ya, zakat yang di level harta itu sebetulnya hanya belajar melepaskan ikatan jiwa pada harta. Hanya melepaskan ikatan jiwa pada harta. Zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah bersuci. Dan bersuci di level jiwa sebetulnya saat dimana kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Sama damainya dengan menerima yang kita inginkan. Itu tanda jiwanya sudah suci. Puasa sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah dipindahkan makan ya. Biasanya makan siang, sekarang makannya jadi malam. Gimana makan malamnya, berkurang? Oh, nambah ya. Nafsu makannya sudah mulai berkurang. Ini sudah hari ke-20 loh. Saya mau nanya, bagaimana kesehatan tambah bugar? Sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin tanpa mengubah diri kita. Itu jalan lama. Berani nggak mengubah ke jalan baru? Zakat sudah, alhamdulillah. Zakat mal sudah, zakat fitrah sudah. Tapi zakatnya baru di level harta. Ingat ya, zakat yang di level harta itu sebetulnya hanya belajar melepaskan ikatan jiwa pada harta. Hanya melepaskan ikatan jiwa pada harta. Zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah bersuci. Dan bersuci di level jiwa sebetulnya saat dimana kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Sama damainya dengan menerima yang kita inginkan. Itu tanda jiwanya sudah suci. Puasa sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah dipindahkan makan ya. Biasanya makan siang, sekarang makannya jadi malam. Gimana makan malamnya, berkurang? Oh, nambah ya. Nafsu makannya sudah mulai berkurang. Ini sudah hari ke-20 loh. Saya mau nanya, bagaimana kesehatan tambah bugar? Sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin tanpa mengubah diri kita. Itu jalan lama. Makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng, sare. Kan salah kaprah kan? Ini hanya urusan makan. Ini kalau saya urut semuanya, urusan fasilitas ini seperti apa, buat apa? Oh enggak, luar biasa. Gak cukup 10 SKS kuliahnya. Ini contoh-contoh kecil aja. Salah kaprah dalam menggunakan tubuh sebagai kendaraan. Tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, berarti tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, siapa penumpangnya? Jiwa kita. Siapa sopirnya? Pikiran kita. Kemana tujuannya? Antarkan jiwamu ke tempat asal jiwamu lewat tubuhmu. Aduh, kalau kita bicara ini lebih dalam lagi, ketemu tuh jawabannya. Betul nggak? Akhirnya kita akan menemukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, gak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada. Gak ada. Kenapa jari saya tidak sama panjang ya? Kenapa jaraknya juga tidak sama ya? Ketemu jawabannya semua. Ketemu jawabannya semua. Luar biasa. Makanya mulai kalian bisa menghargai diri kalian. Makanya saya bilang tadi, siapa yang merasa berkecukupan saat ini? Sudah, seluruh dunia milik. Makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng, sare. Kan salah kaprah kan? Ini hanya urusan makan. Ini kalau saya urut semuanya, urusan fasilitas ini seperti apa, buat apa? Oh enggak, luar biasa. Gak cukup 10 SKS kuliahnya. Ini contoh-contoh kecil aja. Salah kaprah dalam menggunakan tubuh sebagai kendaraan.
Tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, berarti tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, siapa penumpangnya? Jiwa kita. Siapa sopirnya? Pikiran kita. Kemana tujuannya? Antarkan jiwamu ke tempat asal jiwamu lewat tubuhmu. Aduh, kalau kita bicara ini lebih dalam lagi, ketemu tuh jawabannya. Betul nggak? Akhirnya kita akan menemukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, gak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada. Gak ada. Kenapa jari saya tidak sama panjang ya? Kenapa jaraknya juga tidak sama ya? Ketemu jawabannya semua. Ketemu jawabannya semua. Luar biasa. Makanya mulai kalian bisa menghargai diri kalian. Makanya saya bilang tadi, siapa yang merasa berkecukupan saat ini? Sudah seluruh dunia milik. Makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng, sare. Kan salah kaprah kan? Ini hanya urusan makan. Ini kan saya pernah bertanya orang ini, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Apa dia berdoa? Saya tanya, kenapa Allah mengatakan akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa? Tapi faktanya, ada doa yang dikabul, ada doa yang tidak dikabul. Bahkan kita ngajarin orang lain, kalau ingin dikabul doa syaratnya ini. Padahal dia juga belum pernah. Ngajarin ke orang aja. Ini yang disebut dengan kebohongan, bodong. Sekarang pahami sekali lagi, kata-kata yang kita ungkapkan lewat mulut kita itu casing luar. Tetapi yang dibaca oleh semesta, yang dipahami oleh semesta, bukan kata-katanya. Allah tidak berbahasa Arab, Allah tidak berbahasa Sunda, Allah tidak berbahasa Inggris, Allah tidak berbahasa apapun. Karena semua bahasa manusia, buatan manusia. Tapi dia berbahasanya dengan bahasa getaran, bahasa energi, bahasa yang universal. Kan saya pernah bertanya orang ini, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Apa dia berdoa? Saya tanya, kenapa Allah mengatakan akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa? Tapi faktanya, ada doa yang dikabul, ada doa yang tidak dikabul. Bahkan kita ngajarin orang lain, kalau ingin dikabul doa syaratnya ini. Padahal dia juga belum pernah. Ngajarin ke orang aja. Ini yang disebut dengan kebohongan, bodong. Sekarang pahami sekali lagi, kata-kata yang kita ungkapkan lewat mulut kita itu casing luar. Tetapi yang dibaca oleh semesta, yang dipahami oleh semesta, bukan kata-katanya. Allah tidak berbahasa Arab, Allah